Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suyanto, NIM 201010413142, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang diberikan oleh Bapak Adi. Saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Distribusi intensif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk secara luas. Misalnya ambil minuman ringan. Kelebihannya meningkatkan penjualan dan pengenalan produk. Kekurangannya meningkatkan pengenalan produk bisa jadi mahal, terutama jika perusahaan menginginkan produk manufaktur mereka ada di setiap toko. Distribusi selektif adalah strategi distribusi paling efektif untuk kelas atas yang ingin mendirikan sejumlah gerai di lokasi geografis tertentu. Kelebihan: cakupan pasar optimal, kepuasan konsumen. Kekurangan: mungkin sulit meningkatkan tingkat penetrasi pasar karena produk yang dijual melalui distribusi pilihan tidak tersedia di semua tempat. Distribusi eksklusif adalah strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Tidak semua strategi di distribusi lainnya. Distributor diberi hak eksklusif untuk menjual produk mereka di lokasi geografis tertentu sesuai dengan petunjuk perusahaan. Kelebihan: meningkatkan penjualan dan keuntungan, menarik banyak perhatian. Kekurangan: jika Anda masih sedikit berkembang, Anda akan kesulitan memposisikan bisnis Anda di pasar tanpa bergantung pada distribusi eksklusif. Contohnya bauran promosi atau promosi, yakni berbagai perangkat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan promosi. Penggunaan berbagai alat dalam melakukan promosi ini merupakan cara terbaik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran pemasaran adalah perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Idealnya, anggaran promosi ditentukan untuk menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama marginal revenue yang diperoleh lebih besar dari marginal cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Bauran pemasaran marketing meliputi 4P, yaitu produk merupakan barang jasa yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, dipakai atau dikonsumen sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Contoh mie instan, rokok, minuman, dan lain-lain. Kedua, price, harga merupakan sejumlah uang yang harus konsumen bayar untuk membeli produk dan nilai suatu produk. Contoh, harga sebuah tas adalah 200, harga diskon 20%. Place, tempat, merupakan wilayah untuk menyalurkan produk yang telah diproduksi atau tempat untuk membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan. Tempat ini harus terjangkau oleh pasar sasaran. Contohnya, Alfamart terletak di Jalan Ayani nomor 9, Indomaret terletak di Jalan Kiai Haji Dawantoro nomor 123. Keempat, promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada pasar sasaran. Contohnya promosi melalui radio, surat kabar, mulut ke mulut, dan lain-lain. Selanjutnya, terkait dari dua video strategi pengembangan produk, pembicaranya adalah Pak Hendy Aprianto. Pada part pertama menjelaskan tingkatan produk. Produk adalah istilah untuk membagi atau klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk strategi dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu core produk atau produk utama atau manfaat utama, basic produk dasar, estetik produk harapan, augmented produk dengan nilai lebih, dan potensial produk masa depan. Pada part kedua menjelaskan pengembangan produk. Menurut Sutono adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Atau pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri desain, dan layanan pada barang dan jasa. Tujuan pengembangan produk: 1. Memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Kedua, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Mood, outlet, dan template strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Pertama, memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, menambah lini produk. Sedangkan menurut Fitno yaitu strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan istimewa, dan peningkatan gaya produk. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk. Yang pertama, pemunculan gagasan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Dan yang keempat, pengembangan strategi pemasaran terhadap tahapan. Ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, memberikan penjelasan produk dalam hal ukuran. Yang kedua, struktur dan tingkah laku pasar serta sasaran keuntungan yang dicari di tahap pertama. Dan terakhir, berusaha menguraikan harga produk yang telah direncanakan sebelumnya, juga menguraikan strategi distribusi serta biaya pemasaran, melakukan penjualan jangka panjang yang sudah direncanakan sebelumnya, serta dilihat sasaran keuntungannya. Analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, komersialisasi. Video selanjutnya, quality verification development in product design, dalam perancangan dan pengembangan yang dijelaskan oleh Ibu Liris Windia. CFD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. Ada 4 langkah metodologi CFD, yaitu product planning, part development, process planning, dan product planning. Apa itu host equality? Host equality adalah sebuah metrik yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain tersebut. Terdiri dari 6 matrik, yaitu VOC, matrik planning, technical response, relationship, technical collection, dan technical matrix. Step 1, produk atribut, evaluasi produk, project objektif, engineering, karakteristik, technical parameter, interaction matrix, interaction document parameter, technical analysis, dan target values. Selanjutnya dijelaskan oleh video selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Iding Rosiding. Beliau menjelaskan tentang pemasaran politik atau political marketing. Asal-usul pemasaran politik marketing itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Philip Kotler, yaitu bagaimana orang memenuhi kebutuhannya secara menguntungkan. Sedangkan menurut Bruce I. Neumann, pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Ada beberapa elemen pemasaran politik. Yang pertama, produk, promotion, price, distribution, and customer. 4 elemen dalam bisnis inilah yang dibawa ke ranah
politik. Misalnya produk. Dalam politik ada 3 partai politik, personal atau orangnya, dan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, press. Dalam dunia politik itu misalnya seorang tokoh atau partai politik itu juga menaikkan nilai ininya di mata publik. Kalau di dalam bisnis itu terkait uang membeli, maka dalam politik itu tapi dalam bentuk pemberian suara. Yang ketiga, distribution. Dalam dunia politik itu misalnya tempat kampanye. Yang terakhir, promosi. Dalam dunia politik itu juga penting karena kompetisi politik itu luar biasa, terutama di kalangan anggota legislatif. Seperti yang kita lihat di mana-mana, persaingan demikian tajam. Maka promosi itu menjadi penting baik secara langsung melalui media massa. Maka tidak kita hiraukan lagi, iklan-iklan melalui koran, televisi, spanduk, poster ada di mana-mana. Sekian penjelasan atau pemaparan dari saya terkait video dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.